Horas saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu lagi dalam renungan pekabaran Sabtu 5 menit. Firman Tuhan di renungan kita pada Sabtu ini diambil dari Yohanes 9 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Ada pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Artinya, jika seseorang ketakutan, itu dikarenakan ia melakukan sesuatu yang salah. Tetapi jika itu tidak salah, maka ia tidak takut terhadap apapun. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang keberanian seorang buta untuk menyatakan kebenaran. Ia mengalami kebutaan sejak lahir, dan ketika ia bertemu dengan Yesus, ia disembuhkan sehingga ia dapat melihat. Namun tidak semua pihak bersukacita atas kesembuhan yang dialaminya. Justru orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Farisi, justru mempermasalahkan proses dari penyembuhannya. Orang-orang Farisi keberatan karena penyembuhan itu tadi terjadi pada hari Sabat. Mereka menginterogasi orang buta yang telah disembuhkan itu, lalu menginterogasi orang tuanya dan kembali menginterogasinya lagi. Ia harus menjawab setiap pertanyaan orang-orang Farisi yang menyudutkannya dan menyudutkan Yesus. Orang-orang Yahudi mendesak orang buta itu untuk menyatakan kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka ingin dengar adalah kebenaran sesuai dengan kehendak mereka. Dalam kalimat permintaan menyatakan kebenaran di hadapan Allah dilanjutkan dengan kalimat, "Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Artinya di situ adalah orang-orang Yahudi mendesak agar orang buta yang telah disembuhkan itu mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang berdosa. Apakah orang buta itu takut mengakui perbuatan Yesus? Apakah orang buta itu takut kepada orang-orang Yahudi? Apakah dia takut bersaksi? Tentu tidak. Orang buta yang telah disembuhkan itu berani. Seperti kata pepatah yang sebelumnya, berani karena benar, takut karena salah. Orang buta yang telah disembuhkan itu berani mengungkapkan kebenaran, berani melawan kehendak orang-orang Yahudi. Ia berani menentang mereka. Ia tidak mau mengatakan bahwa Yesus adalah orang berdosa, meskipun dia mengetahui bahwa dengan keberanian yang dia ungkapkan, dia akan dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari sekalian, jika hal itu diperhadapkan kepada kita? Apakah kita berani mengatakan yang benar meskipun mendapat resiko, meskipun dibenci orang, meskipun kita dikucilkan? Masihkah kita mau mengakui bahwa Yesus adalah yang melakukan karya luar biasa di dalam hidup kita? Apakah justru demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kekayaan, demi mendapatkan kehormatan dan pujian orang lain, kita membungkam kebenaran itu, atau bahkan menjual iman kita? Atau bahkan karena rasa cinta kita yang begitu besar terhadap seseorang, kita menutupi dan meninggalkan kebenaran Allah? Hari ini saudara-saudari sekalian, kita belajar dari orang buta yang telah disembuhkan. Kita diajak untuk berani menyatakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan takut menyaksikan iman kita. Berkatalah yang benar, berbuatlah yang benar, bertindaklah yang benar, dan bersaksilah yang benar. Meskipun orang-orang di sekeliling kita membenci kita,
menyudutkan kita, menekan kita, bahkan mengucilkan kita. Jika kita ada, hidup, bernapas, dan sehat sampai hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Maka sudah sepatutnya lah kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yaitu berani menyuarakan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mampu menyuarakan kebenaran, terutama di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.